Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Sahila Diau Najmi. Namaku Nazmi Nur Aziza. Kita di sini ingin mempresentasikan mengenai penulisan bahasa asing dalam bahasa tulisan. Definisi penulisan bahasa asing dalam bahasa tulisan: penggunaan istilah, frasa, atau kata dari bahasa asing dalam teks berbahasa lokal. Tujuannya menjaga keakuratan, kejelasan, dan relevansi makna. Relevansi makna tema semakin penting di era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perspektif penulisan bahasa asing itu ada 3. A. Linguistik. Linguistik penyesuaian bahasa asing dengan struktur dan ejaan lokal. Kemudian contohnya adaptasi morfologi dan fonologi. B. Budaya. Pengaruh budaya global dalam memperkarya kosakata. Contohnya istilah seperti coffee, kultur, atau trendsetter. C. Komunikasi global. Bahasa asing mencerminkan koneksi lintas budaya dan profesional. Contohnya email, online, and meeting. Tantangan dalam penulisan bahasa asing itu ada 3. Yang pertama, inkonsistensi penulisan, yaitu berbeda ejaan atau penerjemahan. Contohnya startup versi startup. Terus yang kedua, kurangnya pemahaman konteks, itu ada salah satu interpretasi istilah asing. Contohnya false phrase seperti actual, nyata bukan aktual. Yang ketiga, itu ada pengaruh berlebihan berbahasa asing, yaitu mengurangi penggunaan bahasa lokal. Contohnya dominasi istilah asing dalam dunia kerja. Yang keempat, akses sumber pembelajaran, yaitu kurangnya sumber untuk memahami istilah asing dengan tepat. Kemudian, strategi pembelajaran penulisan bahasa asing. 1. Peningkatan literasi bahasa. Mempelajari tata bahasa dan kosakata bahasa asing secara mendalam. Contohnya, kelas bahasa atau kursus online. Kemudian, 2. Praktik integrasi bahasa. Latihan menggunakan bahasa asing secara kontekstual. Contohnya, menulis artikel ilmiah dengan istilah asing yang benar. Yang ketiga, konsultasi sumber referensi menggunakan kamus bahasa asing, thesaurus, atau panduan penulisan resmi. Contohnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI atau Oxford Dictionary. Yang keempat, kolaborasi dan diskusi. Diskusi dengan ahli bahasa atau komunitas belajar. Contoh penerapan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada studi kasus, yaitu menulis esai tentang teknologi dengan istilah asing. Yang kedua, ada analisis literatur, yaitu membawa artikel, jurnal berbahasa asing dan mengadaptasi istilah ke bahasa lokal. Yang ketiga, latihan berulang, yaitu membuat daftar istilah asing yang sering digunakan dan menerapkannya dalam tulisan. Manfaat strategi pembelajaran yang efektif. Ada 3. Meningkatkan kemampuan literasi bahasa asing, membantu penulis lebih percaya diri menggunakan istilah asing, memperkarya keterampilan komunikasi dan penulisan profesional. Jadi, kesimpulannya adalah: yang pertama, penulisan bahasa asing dalam teks memiliki peran penting dalam komunikasi modern. Yang kedua, tantangan dapat diatasi melalui strategi pembelajaran yang sistematis. Yang ketiga, integrasi bahasa asing yang benar mendukung profesionalisme dan pemahaman lintas budaya. Sekian dari kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi Taufiq wal hidayah, waridho wal iraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.